Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leni Ajeng Permatasari dari kelompok B1 Audit Bank Universitas Teku Bank Unisbank Semarang dari NIM 1705520089. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4 garing PUJK.03 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Dalam bab 1 mengenai ketentuan umum, dalam pasal 1 ayat 1, bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Kemudian dalam ayat 2 mengenai direksi, yang pertama, bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian bagi bank berbentuk badan hukum, yang pertama, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir itu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kemudian perusahaan daerah adalah direksi pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kemudian bagi bank berbentuk badan hukum, koperasi adalah pengurus sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu tentang perkoperasian. Kemudian bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Dalam ayat 3, Dewan Komisaris bagi bank yang berbentuk badan hukum PT adalah Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu tentang perseroan terbatas. Kemudian bagi bank berbentuk badan hukum, yang pertama, perusahaan umum daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005. Kemudian perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang pemerintahan daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005. Kemudian perusahaan daerah adalah pengawas pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kemudian bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu
tentang perkoperasian. Kemudian, bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Kemudian, dalam ayat 4, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja oleh bank. Dalam ayat 5, peringkat komposit adalah peringkat komposit itu adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Kemudian dalam ayat 6, perusahaan anak adalah perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan secara langsung maupun secara tidak langsung oleh bank, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Kemudian dalam ayat 7, pengendalian itu adalah pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Dalam pasal 2 ayat 1, bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkatan kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam ayat 2, dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha, direksi dan bank dan dewan komisaris itu bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat 1. Kemudian dalam ayat 3, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi. Kemudian dalam bab 2 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank, dalam pasal 3 ayat 1, bank wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bank sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 3. Dalam pasal 3 ayat 2 yaitu penilaian sendiri, self assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Dalam ayat 3, bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri, self assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Kemudian dalam ayat 4, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 yang telah mendapatkan persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada dewan komisaris. Kemudian dalam ayat 5, bank wajib menyampaikan hasil penilaiannya sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 kepada otoritas jasa keuangan, yaitu yang pertama, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individual paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember dan
Yang kedua, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Dalam ayat 6, apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 telah jatuh tempo pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank itu disampaikan pada hari kerja berikutnya. Kemudian pada pasal 4 ayat pertama, otoritas jasa keuangan itu melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Kemudian pada ayat 2, otoritas jasa keuangan melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pada ayat 3, penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan berkala yang disampaikan bank dan atau informasi lain. Dalam pasal 5, dalam rangka pengawasan bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian dalam bab 3 mengenai mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu terdapat pada pasal 6, yaitu bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko sebagaimana telah dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor berikut: profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Pada pasal 7 ayat pertama, penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 6. Yang pertama, merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 risiko. Yang pertama, risiko tersebut antara lain: 1. Risiko kredit, yang kedua risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Kemudian dalam ayat 2, kewajiban penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf yang kedua merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Dalam ayat 3, kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 yang ketiga meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas bank. Kemudian dalam ayat 4, penilaian terhadap
faktor permodalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Kemudian dalam pasal 8 ayat 1, setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Kemudian dalam ayat 2, penetapan peningkatan faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan yang pertama, peningkatan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Kemudian yang kedua, penetapan tingkat risiko inherent secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit. Kemudian yang ketiga, penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penerapan sebagaimana yang dimaksud dalam tahapan yang pertama dan tahapan yang kedua dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Dalam ayat 3, penerapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank. Kemudian dalam ayat 4, penerapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank. Kemudian dalam ayat 5, penerapan peningkatan penilaian faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan mempertimbangkan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank. Kemudian dalam pasal 9 ayat yang pertama mengenai peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat kedua dan ayat ketiga, ayat keempat dan ayat kelima dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Kemudian dalam ayat yang kedua, penilaian komposit sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dikategorikan sebagai berikut. Peringkat komposit 1 atau PK1, kemudian peringkat komposit 2 atau PK2, peringkat komposit 3 atau PK3, peringkat komposit 4 atau PK4, dan peringkat komposit 5 atau PK5. Kemudian dalam ayat 3, peringkat komposit 1 atau PK1 sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf yang pertama mencerminkan kondisi bank secara umum sangat sehat sehingga nilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kemudian dalam ayat 4, peringkat komposit 2 atau PK2 itu mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif
yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kemudian dalam ayat 5, peringkat komposit 3 atau PK3 sebagaimana yang dimaksud pada peringkat komposit di atas mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kemudian dalam ayat 6, peringkat komposit 4 atau PK4 mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh yang negatif signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kemudian dalam ayat 7, peringkat komposit 5 atau PK5 itu mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kemudian dalam pasal 10, dalam hal ini berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian otoritas jasa keuangan, ditentukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan itu mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha bank. Otoritas jasa keuangan berkenan menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Kemudian dalam pasal 4 mengenai mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Yang pertama dalam pasal 11 ayat 1, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor berikut: penilaian risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Dalam ayat 2 mengenai penetapan peringkat faktor profil risiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan a. signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Kemudian dalam ayat 3 penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi itu dilakukan dengan memperhatikan yang pertama signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi. Kemudian ayat 4, penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi itu dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur dalam parlementer atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang pertama signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Kemudian pada ayat 5 mengenai penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi itu dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter
atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang pertama signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan atau permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Kemudian pasal 12, bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka yang pertama mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dan pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individu sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Kemudian dalam bab 5, tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama dalam pasal 13 ayat yang pertama dalam hal berdasarkan hasil penelitian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK dan atau hasil penilaian sendiri oleh bank terdapat yang pertama faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Yang kedua, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5 dan atau peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3 namun terdapat permasalahan yang signifikan perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka direksi, dewan komisaris dan atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan. Dalam ayat 2, otoritas jasa keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. Kemudian pada ayat 3, bank wajib menyampaikan rencana tindak sesuai batas waktu tertentu yang telah ditetapkan otoritas jasa keuangan untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh otoritas jasa keuangan. Paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri bank. Kemudian pada ayat 4, apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atas hasil penilaian sendiri bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 yang kedua jatuh tempo pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank itu disampaikan pada hari kerja berikutnya. Kemudian dalam pasal 14, bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 paling lambat yang pertama 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak dan atau 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu. Kemudian
Dalam pasal 15, otoritas jasa keuangan itu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh bank. Dalam bab 6, sanksi. Pada pasal 16, bank wajib bank yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 3, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ayat 1, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 13 ayat 3 atau pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan atau pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Apabila terdapat kesalahan ataupun materinya kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.